Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Renanda Setiawan dengan NIM 12040500025 dari kelas Jurnalistik 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh dari 25 teori komunikasi untuk memenuhi tugas teori komunikasi 1. Mungkin langsung saja ke yang pertama, yaitu ada teori berpikir deduktif. Cara berpikir yang dilandaskan pada teori umum atau kaidah umum, atau juga berpikir dari umum ke khusus. Contohnya, Aula lulus dengan nilai yang baik. Kemudian di poin kedua ada teori induktif, yaitu khusus ke umum. Contohnya, 4 bilangan genap habis dibagi 2. Kemudian di poin ketiga ada teori interaksi simbolik, yaitu mengasumsikan bahwa individu-individu melalui aksi dan interaksinya yang komunikatif dengan memanfaatkan simbol-simbol bahasa serta isyarat lainnya yang akan mengkonstruk masyarakatnya. Contohnya yaitu mendiskriminasi orang karena warna kulitnya yang berbeda. Kemudian di poin keempat ada manajemen makna terkoordinasi, yaitu bagaimana individu saling menciptakan makna dalam percakapannya. Contohnya yaitu menyampaikan informasi dengan mimik atau gestur. Jika via daring bisa menggunakan emoticon untuk menciptakan makna. Kemudian di poin kelima ada teori pelanggaran harapan, yaitu tiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Apabila perilaku nonverbal tidak sesuai dengan yang diharapkan orang lain, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Contohnya yaitu, anggaplah Anda seorang gadis yang jujur yang sedang ditaksir dua orang pemuda. Anda tidak bingung karena jelas Anda hanya menyukai salah seorang di antara mereka. Apa yang terjadi ketika pemuda yang Anda senangi tersebut menemui Anda dan berdiri terlalu dekat sehingga melanggar jarak komunikasi antar pribadi yang diterima secara normatif, maka kemungkinan besar Anda akan menilainya secara positif. Itulah tanda perhatian yang tulus atau itulah perilaku pria sejati, ujar Anda. Namun, bagaimana halnya bila yang melakukan tindakan tersebut pria yang bukan Anda senangi, maka Anda akan bereaksi secara negatif. Anda akan mengatakan bahwa orang itu tidak tahu sopan santun, atau mungkin dalam hati Anda akan berujar, dasar lu kagak tahu diri. Nah, kemudian di poin ke-6 ada teori disonansi kognitif, yaitu perasaan tidak nyaman yang diakibatkan pemikiran, sikap, perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya yaitu seorang perokok tetap merokok meskipun tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Nah, situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada seseorang. Kemudian di poin ketujuh ada teori dialektika relasional, yaitu menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam hubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Nah, contohnya pasangan yang sedang mengalami konflik, ada kalanya mereka tidak dapat menafsirkan hubungan apa yang sedang mereka jalani. Kemudian di poin ke-8 itu ada teori self-disclosure, yaitu proses pengungkapan info pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Nah, contohnya curhat dengan teman dekat. Kemudian di poin ke-9 ada communication accommodations, yaitu sebuah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku orang lain. Nah, contohnya yaitu menirukan perilaku satu sama lain. Kemudian di poin ke-10 ada teori groupthink, proses pengambilan keputusan yang terjadi kepada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Nah, contohnya yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Kemudian di poin ke-11 ada teori konvergensi simbolik, pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Contohnya, Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan.
Kemudian di poin ke-12 ada teori penetrasi sosial, yaitu proses di mana hubungan individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Contohnya yaitu kedekatan seorang sahabat laki-laki dengan perempuan. Kemudian di poin ke-13 ada teori pengurangan ketidakpastian, proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Contohnya yaitu saat bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal. Kemudian di poin ke-14 ada teori manajemen privasi komunikasi, menjelaskan isu-isu keseharian seperti dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu keanehan judul dan isi ketidakjelasan sumber, ketidakjelasan link media yang dipakainya sensasional dan kerap provokatif, serta sejumlah penanda lainnya. Kemudian di poin ke-15 ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar perorangan atau bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa medium ataupun tidak langsung melalui medium. Nah, contohnya itu percakapan melalui telepon atau surat menyurat pribadi. Kemudian di poin ke-16 ada teori strukturasi, yaitu teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen atau lihat struktur dan agen. Nah, tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Kemudian contohnya itu suatu identitas suatu kaum ditentukan dengan struktur yang mengungkapkannya yang didahului oleh hasil nilai dan diskursus sosial yang memungkinkannya melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai seorang agen. Kemudian di poin ke-17 ada teori budaya organisasi. Nah, teori ini tuh merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yaitu tindakan, rutinitas, dan percakapan serta makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Contohnya yaitu kerapihan administrasi, kedisiplinan, inovasi, dan pembagian wewenang yang jelas. Kemudian di poin ke-18 ada teori informasi organisasi, yaitu salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Nah, contohnya yaitu penyebaran informasi rapat secara merata. Kemudian di poin ke-19 ada teori jaringan. Nah, melihat manusia memiliki jejaring interaksi karena adanya kesamaan norma dan nilai, karena adanya proses sosialisasi dari struktur sosial. Maka contohnya itu memberdayakan teman-teman yang tergabung dalam sebuah komunitas untuk meramaikan acara amal. Kemudian di poin ke-20 ada ekologi media, yaitu studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Nah, contohnya yaitu tentang kepemilikan handphone pada setiap orang. Nah, si Ahmad adalah seorang yang tidak bisa lepas dari yang namanya handphone, maka setiap hari selalu memegang handphone. Kemudian di poin ke-21 yaitu ada teori spiral keheningan, yaitu sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan kepada pandangan minoritas. Contohnya yaitu seperti kasus Ahok yang menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Nah, di sini opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya. Dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Kemudian di poin ke-22 ada teori negosiasi wajah, yaitu memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Contohnya yaitu upaya pembongkaran kasus-kasus korupsi di Indonesia yang diyakini menyeret banyak nama tokoh-tokoh serta orang-orang besar yang ada di Indonesia. Kemudian di poin ke-23 ada teori manajemen kecemasan serta ketidakpastian. Jadi teori ini tuh bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan kecemasan dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Contohnya yaitu canggung, bingung terhadap orang-orang baru.
Kemudian di poin ke-24 yaitu ada teori penipuan antar pribadi, yaitu memandang berbagai kenyataan saling bergantung pada berbagai faktor situasional pada individu yang terlibat. Contohnya yaitu seorang karyawan izin keluar kantor untuk meeting kepada manajernya. Namun ternyata karyawan itu pergi ke mall untuk jalan-jalan. Nah, kemudian di poin yang terakhir, poin 25 yaitu teori atribusi. Merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, contohnya yaitu orang akan menganggap seorang wanita menangis bersedih karena karena diselingkuhi. Sebab sebelumnya ia pernah mengalaminya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai 25 teori komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.